sobat, masih bersama dengan saya di channel ini. Nah, seperti biasanya kita memperbaiki unit televisi LED, LCD dan plasma, dan juga smart TV. Nah, pada video vlog kali ini kita akan memperbaiki satu unit televisi Samsung untuk ukuran 55 inch Samsung Curve. Samsung yang modelnya melengkung. Nah, seperti ini tidak terlalu nampak terlihat di kamera bahwa televisi ini melengkung. Nanti akan terlihat setelah kita letak di atas meja. Nah, untuk kondisi televisi ini atau keluhannya langsung saja kita lihat. Saya hidupkan dari steker listrik. Nah, seperti sobat lihat di kamera, televisi ini LCD-nya ngeblok vertikal. Di sini sebelah kiri ngeblok dan gambarnya terlihat kasar. Di sini ngeblok putih. Ini coba kita tes picture. Nah, seperti ini dan terlihat kedip-kedip di sebelah kiri ini. Blok. Oke, jika saya analisa atau prediksi penyakit televisi ini berada pada shock dari PCB panel ke LCD. Mungkin di shocknya shock ataupun bisa kehilangan tegangan, makanya untuk gambar LCD ini ngeblok vertikal dan kedip-kedip. Ini mungkin yang merusak di sebelah sini shocknya, dan gara-gara kerusakan itu menyebabkan gambar lainnya jadi kasar. Nah, ini terlihat kasar betul. Nah, untuk ini saya akan coba memperbaikinya atau memeriksa untuk penyakit pastinya di shock atau kehilangan tegangan. Jika kerusakan ada pada shock dari PCB panel ke LCD, jika sudah shock mungkin keberhasilannya 20%, atau bisa bilang kita gagal karena kita belum mempunyai alat bonding shock. Nah, oke, baik. Untuk televisi ini saya letak atau saya selungkupkan dulu di atas meja saya. Oke, lanjut. Oke, ini dia untuk penampakan belakang televisi Samsungnya. Untuk serial number televisi Samsung ini UA55HU 7200K. Di sini bisa kita lihat jelas bahwa Samsung ini melengkung. Lihat di atas, di bawah ini kosong. Jadi yang jadi sandaran hanya sudut kiri kanan, sisi kiri kanan. Nah, oke, baik. Sekarang saya akan buka unit televisi ini. Back covernya saya buka sampai ke PCB panelnya terlihat nanti, karena dari prediksi berpermasalahan ada di COF PCB panel ke LCD. Oke, baik, kita lanjut. Oke, di sini penampakan engine televisi Samsung 55HU 7200K-nya. Nah, ini ada motherboard, double flexi ke timing control dan power supply. Dan PCB panelnya di sini dengan banyak COF dari PCB panel ke LCD. Dan sekarang kita akan coba pastikan penyakitnya masih seperti semula. Ini saya hidupkan, kita intip di bawah. Nah, penyakitnya masih sama seperti semula, ngeblok vertikal di sebelah kanan kita ini. Jika kita lihat dari blok vertikalnya, sepertinya bermasalah di bagian COF atau PCB panel dari sambungan ini ke ujungnya, karena ngebloknya langsung dari sini. Nah, sekarang untuk analisa pertama yang kita lakukan adalah kita tes hidupkan kembali, dan kita akan mencoba meraba di COF PCB panel ini. Apakah panas IC-nya berlebih? Jika panasnya berlebih berarti IC COF ini sudah short.
Ternyata tidak, ini malah lebih dingin. Yang ngeblok ini tidak ada panas, malah yang normal ini lebih panas. Yang masih nampak raster ya, ini lebih panas. Ini sama sekali tidak ada. Oke, baik, berarti di analisa pertama kemungkinan besar IC choke-nya belum rusak. Mungkin ada yang short di kapasitor ataupun kehilangan tegangan. Oke, sekarang kita akan mengambil multimeter. Kita akan mengukur tegangan di bagian COF yang ngeblok ini. Kita ukur tegangan di kapasitor ini semua. Karena di kapasitor ini bersih tegangan ya 17 volt, 9 volt, ada yang 6 volt. APDD, VDD masih ada di kapasitor ini. Nah, kita akan mengukur tegangan di beberapa kapasitor ini dan kita bandingkan ke sebelah kiri ini. Karena sistemnya hampir sama cara kerjanya ini. Jika kita lihat dua sambungan PCB panel, kita bandingkan tegangan, ataupun bisa ke sini juga, ini berdekatan, kita bandingkan tegangannya nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, baik, untuk multimeternya sudah ready. Kita tempel groundnya dulu. Di mana ya? Sini saja. Oke, kita hidupkan untuk unit televisinya. Kita ukur tegangan di beberapa kapasitor ini. Ini kita bandingkan, bisa kita bandingkan dari sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Di sini terukur 0,9 volt atau 1 volt. Di kapasitor kecil ini sama juga. Di sini kosong juga. Kosong. Nah, kita bandingkan ke sebelah kiri ini. Di sini terukur 15 volt. Ini kapasitor kecilnya 15 volt juga. Dan di sini terukur 7 volt. Coba kita bandingkan yang sama persis. Di sini tadi kosong semua. Kita bandingkan ke sebelah kiri ujung ini. Nah, posisinya di sini jumlah kapasitornya pun hampir sama. Di sini terukur 15 volt. Sama juga, berarti ini satu jalur. Yang kemungkinan di kapasitor ini ada yang short atau gimana ya. Sekarang kita akan coba ukur tahanan kapasitor ini ke ground. Kita bandingkan sama yang sebelah kiri ini, sebelah kiri. Ini kita bandingkan. Ini kita taruh di paling ujung. Terukur 1,6 kilo. Dan kita bandingkan juga di sini. Terukur 3,3 mega. Coba kita ukur di sini. Agak lambat geraknya. Masih kilo, berarti untuk kapasitor ini belum short. Kita ukur 1,3 VDC. Bandingkan ke sini juga. Masih hampir sama, belum terukur short. Sekarang kita cari tahu jalur ini. Berarti ini jalur AVDD yang berjumlah 15 volt. Ini tidak ada short. Kita cari tahu dulu jalurnya ke sini dari pin LPDS ini ke sebelah sini.
Oke, ini kita cari jalurnya menggunakan buzzer. Kita ukur di kapasitor ini. Jalurnya paling pinggir dari kapasitor ini. Berarti jalur ini mungkin jalur besar untuk 15 volt. Nah, ke sini terhubung, kita ukur lagi ke sini apakah terhubung. Sepertinya putus jalur di sini atau bermasalah pada LVDS-nya ini, fleksibel. Ini tidak terhubung, ada berapa jalur yang nggak terhubung ini? Nah, bermasalah pada LVDS mungkin fleksibel ya. Coba kita buka dulu fleksibelnya ini. Fleksibelnya di sini masih terlihat bagus. Coba kita ukur secara langsung. Nah, dari pinggir sini berarti ke pinggir juga, berarti jalurnya ini satu jalur sama ke sini, satu arah. Oke, kita ukur. Oops. Nah, sepertinya fleksibel ini putus. Putus Jawa, putus. Fleksibel langka pula nih. Nah, untuk beberapa jalur mungkin ada yang putus. Coba kita ukur di bagian datanya ini. Ya, fleksibelnya rusak guys. Fleksibelnya ini rusak. Ada yang putus. Kenapa dia putus ya? Padahal masih terlihat oke. Nah, oke nih, untuk kali ini fleksibelnya akan saya cari terlebih dahulu. Kita pastikan memang fleksibel ini yang rusak. Tapi dari pengukuran fleksibel ini sudah rusak. Karena jika kita lihat jalurnya ini, dari sini terhubung ke sebelah sini pas. Karena fleksibelnya ini bukan fleksibel biasa, ada jalur kasar, jalur halus. Jadi ini bukan sembarang fleksibel. Nanti kita harus cari dulu yang sama persis. Jika tidak ada yang sama persis, kemungkinan besar kita harus jumper satu persatu ini pinnya. Karena dari pengukuran sudah terlihat bahwa jalur ini tidak terhubung lagi. Nah, di sini masih terhubung. Untuk datanya masih terhubung. Ini untuk jalur 15 volt itu. Nah, untuk jalur 15 voltnya terputus. Apa mungkin cuma jalur 15 volt yang putus? Kalau cuma jalur 15 volt yang terputus, kita bisa jumper langsung tanpa harus mencari fleksibel PCB panel ini. Nah, ada berapa jalur terputus guys? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 jalur terputus. Coba kita periksa apa yang terjadi di sini.
Mungkin fleksibel ini terputus pada lipatan ini ya, terputus pada lipatan ini karena ini terlipat habis. Berarti ada sekitar 7 jalur yang terputus dari sini. Ini jalur yang tebal, satu pasang, 1 2 3 4 5 6 7 jalur terputus. Oke, kalau ada nanti saya carikan dulu. Kalau enggak, ini LPDS kita perbaiki atau kita solder manual di sini di LPDS nya langsung kalau enggak ada ya. Nah, oke baik teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Untuk fleksibelnya saya tidak ada ketemu dan kawan-kawan di sekitar pun tidak ada yang punya. Saya pun tidak punya stok untuk fleksibel ini. Jadi saya menyambung semua jalur-jalur yang putus pada fleksibel ini. Nah, ini dia untuk jalur-jalur yang putus. Tepat pada lekukannya yang di sini putus semua, ada berapa jalur. Ini dia, bisa sobat lihat di kamera. Ini saya sambung manual. Nah, ini nanti ini akan saya kasih lem UV lagi biar jalurnya aman, tidak bergeser-geser. Nah, oke baik, inilah dia hasil penyambungan saya. Mungkin ini memakan hampir 1 jam lebih untuk melakukan penyambungan manual pada jalur fleksibel ini. Nah, oke, sekarang kita akan langsung melakukan pengetesan pada unit televisi ini. Kita pasang lagi ke soket di PCB panel ini. Ini karena jalurnya udah telanjang, jadi kita pasang seperti ini. Nah, ini sebelum pertama kita kasih alas dulu untuk isolator supaya tidak short body. Sini saya kasih isolasi kertas supaya jalurnya tidak short body. Jika jalurnya short body nanti akan menambah kerusakan, yaitu T-con akan mengalami kerusakan jika jalurnya pada short body. Jadi ini kita kasih dulu di sini sebagai isolator karena jalurnya udah pada telanjang yang kita sambung tuh ya. Nah, oke, ini kita pasang kembali secara perlahan. Oke, kita pasang sebelah lagi. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan langsung melakukan pengetesan pada unit televisi Samsung ini. Oke baik, kita rapikan sedikit biar gampang melakukan pengetesan. Oke, ini kita colok di steker listrik ini, tapi masih kondisi mati ya. Ini masih mati. Sekarang kita langsung tes hidupkan unitnya. Kita lihat di balik layar. Oh, tak hidup nih. Apa yang saya colok? Salah colok rupanya guys. Solder yang saya colok di sini. Salah colok. Ini rupanya colokan dia. Oke, try hidupkan. Smart TV sudah muncul. Kita lihat di sini. Wow, perfect guys, kayaknya perfect guys. Nah, ini dia sudah keluar gambarnya, terlihat halus. Aduh, dan pekerjaan kita tidak sia-sia. Dan kondisi masih berpihak pada kita. Samsung 55 curve-nya masih terselamatkan. Dengan perjuangan yang cukup lama dan harus telaten betul, apalagi untuk melakukan penyambungan. Kalau misalnya ada yang jual fleksibelnya ini sekitaran dekat kita, mungkin saya akan ganti langsung supaya tidak terlalu beresiko. Karena ini sudah terbilang modifikasi ya, bukan original lagi. Terlalu rawan, apalagi untuk data-data signal LCD nih. Tapi apa boleh buat, ya itu harus kita lakukan daripada unit televisi ini tidak
bisa kita selamatkan. Nah, oke baik.